Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena Tuhan dan karena berkat-Nya lah sehingga kita boleh ada dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Titus pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan baca ayat 5 sampai 7. Firman-Nya berkata demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita berhak menerima hidup yang kekal. Siapakah yang berhak menerima hidup yang kekal itu? Kita semua ingin menerima apa yang namanya hidup yang kekal itu. Kalau kita menyelidiki hidup yang kekal dalam konteks ayat ini adalah sama artinya dengan mengalami ataupun memperoleh keselamatan. Jadi kita masuk kerajaan yang kekal, masuk surga, itu namanya kita memperoleh hidup yang kekal, kita memperoleh keselamatan, itu sama artinya dengan kita menerima hidup yang kekal itu. Lalu pertanyaannya lagi, siapakah yang berhak menerima hidup yang kekal itu? Kalau kita lihat ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi kita di sini melihat bahwa kita menerima keselamatan, kita memperoleh hidup yang kekal bukan karena perbuatan baik kita. Bukan juga karena amal kita. Bukan juga karena kesalehan kita. Jadi salah kalau kita berkata bahwa saya berbuat baik, saya berbuat amal supaya nanti di sana ditimbang yang mana beratnya. Kalau beratnya yang baik maka dia memperoleh hidup yang kekal, memperoleh surga. Tapi kalau yang beratnya itu dosa, perbuatan yang tidak baik maka dia ke neraka. Itu jelas pandangan yang salah. Karena firman jelas sekali berkata bahwa pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Itu sama artinya bahwa yang berhak menerima hidup yang kekal bukan karena perbuatan baik seseorang. Bukan karena dia banyak berbuat yang baik sehingga dia berhak menerima hidup yang kekal. Itu berarti bahwa ayat ini jelas mengklarifikasi, memperbaiki pandangan-pandangan yang salah bahwa kita memperoleh surga, kita memperoleh keselamatan karena kita berbuat yang baik. Perbuatan baik itu wajib dan harus kita lakukan. Tapi perbuatan baik itu sebagai akibat karena saudara dan saya sudah berhak memperoleh hidup yang kekal. Karena saudara dan saya sudah pasti memperoleh keselamatan, maka akibatnya kita berbuat yang baik. Jadi perbuatan baik bukan syarat kita memperoleh keselamatan. Perbuatan baik bukan jaminan untuk kita menerima hidup yang kekal itu. Lalu pertanyaannya, lalu siapa yang berhak menerima hidup yang kekal itu? Kalau kita lanjut dalam ayat 5, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Jadi orang yang memperoleh rahmat Tuhan, kasih karunia itu, yaitu orang yang sudah dilahirkan kembali. Dia mengalami kelahiran kembali, dia mengalami pembaharuan yang dilimpahkan
kepada kita oleh Yesus Kristus. Terus ayat 7, supaya kita orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Ketika kita memperoleh rahmat-Nya, memperoleh kasih karunia-Nya, maka kita dibenarkan. Kalau kita dibenarkan, baru berhak menerima hidup yang kekal. Jadi orang yang berhak menerima hidup yang kekal adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Siapa orang yang dibenarkan oleh Allah itu? Yaitu orang yang memperoleh kasih karunia lewat imannya kepada Yesus Kristus. Akhirnya dia mengalami dan memperoleh kasih karunia itu. Kasih karunia itu yang membenarkan dia. Dan karena dia sudah benar, maka dia berhak menerima hidup yang kekal. Inilah bedanya orang baik dan orang benar. Orang baik belum tentu benar. Tapi kalau dia benar, pastilah dia akan berbuat yang baik. Karena itu, mari kita berusaha dulu menjadi orang benar. Maka kita berhak menerima hidup yang kekal itu. Jangan berusaha dulu untuk jadi orang baik. Kita tidak akan pernah jadi orang baik selagi kita belum benar. Karena yang baik belum tentu benar di mata Tuhan. Kalau kita bicara dibenarkan, sesungguhnya kita bicara legal standing. Kita bicara posisi hukum kita di mata Tuhan. Kalau secara hukum positif seseorang yang salah karena dia melanggar hukum positif, dia korupsi oleh dua alat bukti yang sah, oleh kesaksian dua orang, maka legal standingnya adalah dia sebagai tersangka atau terdakwa. Artinya dia bukan orang benar. Karena itu, dia harus melalui suatu proses pengadilan untuk membuktikan apakah dia benar atau dia salah. Selagi dia sudah terbukti sebagai orang yang salah, maka dia pasti dihukum. Tapi kalau dia tidak terbukti salah, maka dia akan dibebaskan. Berarti dia status hukumnya bebas, bukan lagi tersangka terdakwa. Dengan kata lain, orang yang berpotensi dihukum di penjara adalah orang yang punya status hukum sebagai tersangka atau terdakwa. Kalau dia tidak punya status hukum sebagai tersangka atau terdakwa, pasti dia tidak punya ancaman hukuman. Selagi kita masih dengan status terdakwa di mata Tuhan karena kita melanggar hukum-hukum Tuhan, maka saudara yang status tersangka di hadapan Tuhan inilah yang punya potensi memperoleh hukuman di neraka. Tapi kalau kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus yang membenarkan kita oleh karena kita beriman, sehingga kita mengalami apa yang namanya kasih karunia Allah itu, dan firman-Nya berkata, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal. Jadi orang yang sudah memperoleh kasih karunia melalui saluran imannya kepada Kristus, maka dia dibenarkan. Kalau dia dibenarkan, orang itulah yang berhak memperoleh hidup yang kekal. Jadi bukan orang baik yang berhak memperoleh hidup yang kekal, tetapi orang benarlah yang berhak memperoleh hidup yang kekal. Kalau dia sudah jadi orang benar, maka dia harus berbuat baik sebagai wujud syukurnya bahwa dia sudah memperoleh hidup yang kekal. Itu yang harus kita pahami dan kita percayai, bahwa kita hanya berhak menerima hidup yang kekal ketika kita sudah dibenarkan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka kitalah yang berhak menerima hidup yang kekal. Jadi orang yang berhak menerima hidup yang kekal bukan karena dia banyak berbuat baik. Orang yang berhak menerima hidup yang kekal bukan karena dia beragama Kristen. Tapi orang yang berhak menerima hidup yang kekal adalah orang yang sudah dibenarkan di mata Allah oleh karena imannya kepada Yesus Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami berhak menerima hidup yang kekal. Dari firman kami tahu bahwa orang yang berhak menerima hidup yang kekal bukan karena perbuatan baik yang dia lakukan,
Tetapi orang yang berhak menerima hidup yang kekal adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus, makanya dia dibenarkan oleh Allah. Dan ketika dia dibenarkan oleh Allah, dialah orang yang berhak menerima hidup yang kekal. Tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah, dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.